ban ke arah Uranus. Dan kali ini Beacon Bravo juga udah melakukan pick ban ke arah Angela yang kali ini nggak ban. Iya, gila ini. Jadi memang gue setuju banget sih tadi sama si Choji ya. Dia analisisnya untuk gimana Big Hero Bravo bisa menang lawan Victim. On point banget sih. Nah, Big Hero Bravo harus membenarkan draft mereka. Karena di sini udah, oh tadi ini actually Selena sudah di-ban. Tadi Selenanya lost dan ternyata Selenanya di game pertama bisa impact-nya gede banget sih. Ya, benar banget. Dan kali ini juga kalau kita lihat dari Victim Esport gak boleh ngebiarin Alice-nya digunakan lagi oleh seorang Sorizo-nya. Karena memang kalau tadi udah dibahas juga oleh Mirko, kalau Sorizo kalau menggunakan Alice udah 7 kali pick dengan win rate yang sangat besar di atas 50%. Dan ini akan menutup juga dari teman-teman Victim Esport dari Alice-nya. Dan kali ini Hylos udah menjadi hero pilihan. Gue sih mikirnya gini ya, dengan Hylos yang udah di-ban, kemungkinannya dari Victim Esport akan membuat atau mungkin memilih hero-hero yang frontline-nya tebal. Iya. Di saat mereka membuat frontline yang tebal, kalau misalkan ada Hylos, mungkin dari Hylos bisa menggunakan Glorious Pathway untuk menyingkirkan yang ada di frontline dan langsung menuju ke belakang, gitu kan, dengan movement speed yang lebih cepat, ada heal juga, gitu kan, langsung bisa mungkin bisa langsung diberikan efek stun. Dan kalau misalkan kita lihat dari Beacon Bravo, banningnya ini udah menurut gua udah proper untuk meta sekarang. Sudah ada Pakito, Angela dan juga Selena. Sementara kalau kita lihat dari Victim Esports sudah ada Uranus, Alice dan juga Hylos. Tapi yang di pick pertama kali oleh Victim Esports adalah Matilda. Matilda lagi dan lagi dilepas. Masalahnya ini sih, kalau lu lepasin Matilda selalu bakal di first pick. Karena dia itu bener-bener loh, annoying banget sih kalau gue bilang ya kan. Dia utility-nya bagus banget, dia engage-nya bagus banget, dia nge-cover pun bagus banget. Jadi dia itu bener-bener untuk tim yang mau maju bagus, untuk tim yang mau lebih mundur, lebih cover juga bagus banget. Jadi dia itu lengkap lah. Benar, dan kalau dilihat dari Beacon Bravo sendiri juga nggak mau kalah. Dia udah nge-pick 2 hero yang bisa dibilang lagi pada puncak masanya sih. Puncak masanya. Iya, ada Benedetta dan juga Jauhead. Ini kan lagi di puncak jaya-jayanya mereka gitu kan. Bener banget. Dan Chow juga udah dipilih sama tim Victim Esport. Oke, mungkin Sinting akan pakai Chow lagi, tapi sekarang adalah bagian Sinting untuk nge-pick hero selanjutnya. Dan kalau menurut gue Esmeralda sih. Iya, dan game sebelumnya kita lihat ya, Jauheadnya dia yang di-ban, tapi di sini Hylos di-ban dan langsung di-pick. Makanya karena sama juga lah kayak Matilda, Jauhead itu first pick priority lah sama dengan si Benedetta ini. Yes, dan kalau kita lihat Granger sudah menjadi pilihan nomor 3 yang dipilih oleh Victim Esports. Ya kalau menurut gue sih dengan ada Granger, gimana ya, damage-nya emang sakit sih, ngeberesnya bukan main. Tapi yang diperlukan banget dari seorang Granger adalah dari segi aim-nya atau bisa dibilang bidikannya. Kalau misalkan bidikannya akurat, ini bakal jadi berbahaya banget untuk Beacon Bravo. Dan kalau dilihat dari support dari Beacon Bravo, sudah ada Eudora yang bisa gue bilang ini bisa banget dengan mudah menghilangkan seorang Granger. Kenapa? Dengan satu rentetan combo seorang Eudora dengan Ball Lightning, habis itu ada Fork Lightning, habis itu ada Thunderstruck, ini bakalan cepet banget sih ngabisin HP yang dipunyai oleh Granger. Iya, benar banget sih. Dari combo itu ada stun, ada burst damage juga gitu kan, ada burst yang agak ngepok dari Fork Lightningnya gitu sih kalau gue. Oke. Tapi ini juga masuk ke debut Granger untuk Speechless. Karena Speechless nggak pernah pakai Granger so far di MDL. Oke. Ini bakal pernah deh 3 kali, sorry. 3 kali berapa persen? 66% dia win rate-nya. Oke, berarti untuk track record kita lihat di Speechless sendiri punya pengalaman yang bagus menggunakan Granger. Lumayan bagus. Benar sekali. Dan cuman kalau menurut gua dari Beacon Bravo dari komposisi udah bagus nih. Ya kan? Nah, menurut gue yang jadi salah satu ancaman berbahaya dari Beacon Bravo kepada Victim Esports lagi adalah Eudoranya. Jadi, dari Speechless sendiri harus mengakali bagaimana cara mengatasi Eudora, entah itu menghindari stunnya atau bisa dibilang menghadang perjalanan skill combo dari seorang Eudora di tangan Sinting kalau misalkan Sinting pakai Chow. Ya, tapi Eudora juga harus bisa memposisikan dirinya dengan baik, dimana kalau kita lihat juga Speechless, kalau kita bisa lihat Matilda mempunyai skill lock yang cukup baik juga dengan cycling eagle-nya, dan juga ada Chow-nya yang nantinya mungkin akan membatasi ruang gerak seorang Eudora tentunya. Dan kali ini
kalau kita lihat juga dari Victim Esports udah melakukan ban ke arah Bruno dan juga Roger. Dari Bigetron Bravo juga udah menutup marksman yang akan digunakan oleh teman-teman Victim Esports. Ada Cloud dan juga satu magical damage yaitu Kagura. Esmeralda langsung di-pick begitu saja oleh Raceboy dan 2 pick terakhir untuk Victim Esports akan mengarah kemana Choji? Iya, kalau kita lihat mengarahnya sih kayaknya ya. Mungkin Baxia sih. Baxia bakal turun, bisa. Untuk ngantar seorang Eudora dan juga dari Esmeraldanya tentunya. Dan kalau misalkan satu lagi, gue bakalan ngambilnya ke arah Cloud udah di-ban ya? Cloud udah di-ban 1-1. Cloud udah di-ban. 1-1, gue ngarah 1-1. Kenapa Wan-Wan? Kenapa 1-1? Karena menurut gue dengan adanya, Lunox masuk sih, Lunox Baxia. Untuk counter juga Esmeralda sih. Atau 1-1, karena dengan 1-1, Benar. dengan adanya 1-1, dia bisa dengan gampang nargetin Benedetta dan juga Eudora. Tapi yang turun Ternyata kali ini tidak. adalah ini bakalan jadi Zong. perih banget untuk Victim Esports nyerang ke Bigetron Bravo sih. Iya. Ngelihat kita berasumsi gue yakin kayaknya cowoknya tank. Cowoknya Iya, tank yakin gua. dari cowoknya tank tapi dia di side dari bagian XP. Mungkin kalau untuk goldnya lebih ke Yuzong. Dari Lunox menurut- Matilda, Hah? dia kayak Matildanya tank. Matildanya tank. Kalau untuk cowoknya side, gold mungkin. Dan kalau untuk Yuzongnya dia bakalan ke XP. Dan untuk di mid-nya sudah ada Lunox, Matilda dan juga Granger. Dan kalau dilihat dari Bigetron Bravo sebenarnya yang kurang side-nya satu lagi lapu-lapu. Baik. Jadi itu bakal menjadi Benedetta yang core. Mm. Tapi menurut gue ini sih untuk victimnya kayaknya bakal cowoknya yang tank. Benedetta memang sakit dalam Electro Blow ya. Iya. Cuman permasalahannya satu, yaitu bisa di-dodge dengan rondonya seorang Granger. Tapi balik lagi, rondonya juga mempunyai cooldown yang lumayan lama. Iya. Jadi bagi kedua belah pihak harus ekstra hati-hati. Nggak Iya. cuma untuk victim atau Bigetron, tapi berlaku untuk kedua-duanya. Jadi itu kalau lihat tadi mereka baru ganti-ganti. Si On My Way bakal main Cho di tank. Jadi Cho-nya bakal tank. Lunox-nya bakal gold lane. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, Ya. Iya, masuk. Iya. Oke, itulah kedua tim yang tadi sudah memilih masing-masing hero-nya. Kalau untuk gue sendiri, gue lebih nyaman melihat komposisinya yang dipunyai oleh Victim Esports. Gue juga sama untuk kali ini gue pegang Victim Esports. Kalau Mirko? Ya, gue juga victim sih di sini. Baik, tanpa berlama-lama, tanpa berpanjang-panjang lebar, inilah game kedua, match ketiga, week ke-6, day ke-6, MDL Season 3 antara... Victim Esports melawan Bigetron Bravo. Kali ini udah ada Baymax dari Victim Esports dan juga Simba dari Bigetron Bravo. Masih belum ada tim fight yang signifikan. Di sini kalau kita lihat Raceboy udah mulai nakal coba untuk melakukan pemutusan pergerakan dari seorang Speechless yang melakukan poking ke area purple buff-nya kali ini. Iya, udah mulai nakal ya dia si Raceboy ini yang mukanya kayak Pakito, rambutnya juga. Langsung saja dia umpet di dalam bushnya, udah mau masuk menggunakan ejector yang sangat bagus kepada On My Way. Tapi tidak kena kepada purple buff-nya dan tidak bisa hampir diamankan. sekali. Thundersword-nya tapi masih bisa diamankan dengan sangat baik oleh seorang Speechless. Kali ini Cardo Cardo. coba untuk memutus pergerakan dan berhasil mengamankan Little Wanderer-nya. Simba memberikan sedikit damage ke arah Vels-nya tapi belum mau komit untuk melakukan tim fight. Kali ini dari kedua tim masih coba untuk fokus memengkayakan dirinya dengan gold dengan cara mengambil sebuah jungler. Semua jungler yang ada dan kali ini juga dari area top lane-nya udah ada 1v1 yang cukup keras juga antara Sori dan juga Baymax. Memukul mundur Baymax ke belakang dan kali ini Baymax nggak mau komit juga, lebih milih untuk meng-clear minion di balik turret di area top lane. Iya, tapi nah tadi lu bilang apa? Matilda ultinya apa, Cipi? Cycling Eagle. Cycling Eagle ya? Oke, mantap banget. Tapi di sini langsung saja kita lihat udah diambil gold buff-nya oleh seorang Speechless. Di sini On My Way lagi coba ngambil tapi ejector sangat bagus kepada arah On My Way. Langsung first blood diamankan oleh Raceboy. Tapi ada follow up lagi dari Vels-nya, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, kan langsung insecure dari Speechless-nya, nggak bisa kemana-mana. Masih mencoba dulu untuk mencari jungling agar bisa mempertajamkan lagi Desonata dan juga Rhapsody-nya. Oke,
Dan ya kali ini kalau kita lihat di area turtle camp-nya by Fruity udah mulai muncul turtle yang pertama. Belum ada encounter dari kedua tim, tapi di situ kalau kita lihat Granger-nya udah mulai melakukan poking ke area turtle yang pertama. Sini harus mundur terlebih dahulu melihat Raceboy udah mendapatkan informasi. Simba juga udah memposisikan dirinya, tapi Vels and On My Way coba untuk memukul mundur teman-teman dari Bigaton Bravo. Dan kali ini turtle-nya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Bigaton Bravo. Dari ejector juga karena seorang Sinting nggak bisa sustain damage. Selector Final Blow dikeluarkan untuk memukul mundur seorang Vels. Reset sedikit HP-nya, tapi masih bisa mundur dan masih bisa melindungi dirinya di balik turret dari bottom. Gila, permainan yang sangat bagus dari Bigatron Bravo di sini. Mereka bisa mengamankan kill dan juga bisa mengamankan gold yang ada di turretnya di sini. Udah diambil setengah dari sana, tapi On My Way sekarang udah coba mendapatkan sesuatu, tapi langsung saja di stun oleh Sinyo, langsung dibikin sekarat dan Simba berhasil mendapatkan gold lebih lagi. Ya benar banget, di sini kalau kita lihat udah berhasil men-secure gold turret, setengah gold turret dari teman-teman victim e-sport. Dan sedangkan kali ini dari Esmeralda-nya masih coba untuk berusaha keras masuk, dan Baymax-nya juga masih coba untuk memukul mundur seorang Esmeralda-nya di area top lane. Kali ini gamenya coba kembali pasif, di mana dari kedua tim masih coba untuk masing-masing meng-clear jungle terlebih dahulu. Turtle-nya akan muncul dalam waktu 64 detik lagi. Kalau kita lihat di sini kalau dia dari top lane-nya udah sangat keras banget, bahkan Lunox harus dipukul mundur lagi dan harus melakukan dari darah tarot ya, dan ejector dikeluarkan. Satu hero lagi dari teman victim e-sport berhasil ditumbangkan oleh teman Bigatron Bravo. Bigatron Bravo sudah mengamuk di game kedua sini. Raceboy menggunakan Jawhead-nya udah so far mantep banget, dan sekali lagi ini di stun keluar, ejectornya juga keluar. On My Way sekarang di situasi yang sangat buruk. Phantom Slash keluar, Final Blow untuk ke arah belakang, coba mendapatkan On My Way, sekarat banget tapi tidak bisa. On My Way berhasil untuk kabur dengan bantuan Vels. Yes, benar sekali. Dan Circle Eagle dikeluarkan juga dari Simba. Simba masih bisa mundur ke belakang, tapi Raceboy masih mau lebih, masih coba untuk memposisikan dirinya untuk mengambil seorang Vels, tapi kali ini Vels masih bisa mundur ke belakang. Simba pun harus mundur terlebih dahulu, nggak mau terlalu komit untuk menghancurkan turret di area bottom lane. Tapi di sisi lain, di situ kalau kita lihat ada dua hero di area top lane yang mungkin akan mulai masuk mengambil gold seed turret di area top lane. Karena udah mulai melakukan poking, dan turret dari teman-teman victim e-sport akhirnya bisa langsung ditumbangkan oleh teman-teman Bigatron Bravo. Iya, udah ada pertukaran turret, kelihatannya mereka tukar turret, tapi lihat saja Falling Star mau digunakan kepada seorang Baymax, berhasil untuk kabur, tapi Unstoppable Force yang digunakan ejector-nya juga digunakan kepada Speechless, dan sangat bagus bisa mendapatkan kill. Itu bakal jadi killing spree untuk Raceboy, dan Chorizo mungkin terlalu agresif di sana, langsung di-trade. Pertukaran yang sangat bagus untuk victim, tapi di mid-nya juga Vels berhasil mendapatkan satu kill kepada seorang Sinyo. Yes, benar banget. Cardo kali ini masih bisa mengamankan objektif purple buff-nya tanpa ada gangguan yang berarti dari teman-teman victim e-sport. Sinting pun mencoba untuk kembali ke arah lane-nya, mencoba untuk masuk ke area objektif dari bottom, tapi di sisi top lane-nya Raceboy dengan sangat leluasa bisa mengambil gold sheet turret dari area top lane-nya. Baymax datang dengan sangat tepat waktu, coba untuk mukul mundur wave minion yang mulai melakukan poking, tapi kali ini gold sheet turretnya udah mulai hilang. Dan di area turtle yang kedua, ini Speechless coba untuk mengamankannya. Belum ada informasi. Raceboy mencoba melihat informasi kali ini, mencoba untuk memanggil teman-temannya untuk dapat mengambil turtle lapisan yang sekali. Retribution-nya berhasil. Tamangan turtle yang kedua, Electro Final Body pop up juga, dan kali ini Granger-nya harus dihilangkan. 3 hero di situ kalau kita lihat damage yang dihasilkan beberapa besar banget. On My Way harus mundur terlebih dahulu dan nggak mau lebih dari teman Bigatron Bravo juga, hanya untuk menakut-nakuti dari teman-teman victim e-sport. Iya, dan sekarang lihat saja ada Falling Star Moon karena Baymax sekarang harus terpaksa kabur dari turret sendiri, dan turret ini kelihatannya bakal hancur karena Raceboy juga positioning udah bagus banget, udah ngebuka banget di area sini. Ejector langsung keluar, dan begitu saja Baymax di area belakang harus menggunakan Order of the Chaos-nya, dan di arah sampingnya juga purple buff diambil. Jadi ini bencana banget sih untuk victim e-sport. Turret mid hilang dan juga purple buff-nya untuk 0. Benar sekali. Coji, apa yang terjadi dari all-one victim e-sport di game yang kedua kali? Kalau menurut gue dari Bigatron sendiri, dia kelihatan banget sekarang lebih kompak, dia lebih mengarah ke team fight sih dibandingkan tadi. Emang di game pertama emang ada team fight, tapi menurut gue kombonya agak nggak masuk gitu loh, kayak nggak beruntutan gitu. Tapi kalau di Bigatron sekarang di game kedua nih udah mulai kelihatan. Tapi lihat saja udah ada Brave Zero digunakan oleh Simba, damage-nya udah gede banget, dan ejectornya sangat bagus. Sekarang Sinting menggunakan Black Dragon Formnya untuk coba kabur, kelihatannya dia bakal berhasil, tapi di map di area atasnya juga ada pick off. Tapi lihat flicker ejector yang sangat bagus seperti Sinting, langsung diambil mega kill, sudah diamankan oleh seorang Raceboy. Follow up yang cukup baik dari teman-teman Bigatron Bravo, melihat adanya tim fight langsung di follow begitu saja, dan kali ini mencoba untuk mengamankan turret lagi di area mid lane, tapi rotasi yang cukup baik datang dari seorang Cardo. Result ke Final Blow dikeluarkan, tapi On My Way masih punya Sunflower dan masih bisa mundur ke belakang, dan kali ini udah ada pencurian
dihilangkan di area orange buff dari teman Victim Esport. Coba untuk mengamankan tapi ternyata nggak bisa. Udah terlanjur diambil oleh seorang Simbanya. Oh, Langsung no. melakukan flick out ke arah bottom. Tapi di sini kalau kita lihat satu hero lagi berhasil ditumbangkan oleh teman Bigetron Bravo. 3 hero mencoba untuk melakukan follow up. Simba harus mundur terlebih dahulu. Bigetron Bravo kali ini nggak mau komit untuk melakukan. Tapi ejector. Race Boy-nya coba siap-siap untuk melakukan ejector. Tapi sayang sekali Dwarf Dragon udah dikeluarkan. Race Boy harus mundur terlebih dahulu. Falling Star Star Moon bahkan melakukan diving ke arah taruh dari bottom. Alito Funnel Blow dikeluarkan secara bersama. Tapi sayang sekali 4 Hilda harus hilangkan di area bottom lane kali ini. Gila, tadi Victim baru mau mendapatkan kill kepada Bigetron, mau pertukaran tapi bagus banget sih permainan dari Bigetron ini. Mereka mundur bentar, terus langsung ada re-engage lagi pas ability sudah digunakan dan sekarang mereka bisa berhasil mendapatkan turtle yang kedua. Yes, Yang ketiga, sorry. Siap, yang ketiga bahkan berhasil diamankan kali ini. Kalau kita lihat juga Lordnya akan muncul dalam waktu 110 detik lagi. Dari kedua tim masih coba untuk masuk ke objektif masing-masing. Di sini kalau kita lihat dari Victim Esport hanya berhasil menumbangkan 1 turret saja dari segi itemnya nih Choji. Ya kalau dari segi item sih kalau dilihat Oh tapi ya. di sini Choji kalau kita lihat Second udah hero. ada Dwarf Dragon juga, terus shutdown di situ. Kalau kita Race Boy-nya nggak bisa kemana-mana karena terlalu jauh untuk teman-teman dari Bigetron Bravo. Dan lanjutin Choji untuk yang tadi. Ya kalau untuk dari itemnya sih gue menurut gue ya CPS di sini benar-benar ketahan banget sih untuk bisa jungling dan mendapatkan item terbaik dia karena Oh, dia udah Jeet tumbang Kune Do. 4 kali loh. Iya, betul sekali. Tapi itu bisa, oh ya si Jeet Kune Do-nya langsung di stop. Falling Star Moon juga digunakan di sini. Ada follow up damage. Final blow-nya agak telat ya. Menurut gue sih itu agak wasting sih. Soalnya udah on my way-nya pasti kabur di area sana. Tapi lihat ada stun dan damage-nya udah langsung one shot. Seorang Fails. Gila, mantep Sinyo banget benar-benar nge-burst Sinyo. banget ya, benar-benar sakit banget. Dan ini akan menjadi sebuah statement juga untuk Sinyo bisa menghabisi teman-teman Victim Esport di game yang kedua. Kali ini Race Boy udah mulai Assault mengeluarkan Force. Unstoppable Force tapi on my way masih bisa mundur ke belakang. Teman-temannya terlalu jauh tapi 3-4 hero dari teman-teman Bigetron Bravo coba untuk mulai masuk ke arah objektif Tara di arah bottom lane-nya. Di sini kalau kita lihat 2 hero yang berada di area top lane coba untuk berjalan ke area bottomnya, mengingat udah ada meriah banget dari Bigetron Bravo. 4 hero tapi ternyata Bigetron Bravo lebih milih untuk mundur terlebih dahulu. Iya, dan di sini tuh lagi-lagi kita tadi game pertama kita bilang Victim yang mainnya sangat disiplin, sangat rapi, tapi di game kedua ini Bigetron mereka mainnya udah mantep banget sih. Mereka lagi-lagi setupnya semua di Bigetron Bravo. Dan di sini mereka udah mulai nge-setup untuk Lord yang bakal spawn 20 detik lagi. Race Boy mendapatkan ejector yang sangat bagus on my way, langsung di follow up the Dragon sangat bagus, langsung bisa nge-pick off Sinyo di area belakang. Dan sekarang digunakan final blow-nya. Ada re-engage lagi dari Black Dragon formnya di area belakang, tapi langsung saja Sinting tidak akan coba, dia langsung mundur karena 1-0 udah diamankan oleh Victim. Gue yakin kalau misalkan untuk tim fight sih jauh lebih kuat Bigetron Bravo dengan adanya Sorizo, Simba, dan juga Sinyo dengan adanya Fork Lighting dan juga Thunder Threads-nya. Cuman kalau untuk pick off satu persatu dari tim Victim ini lebih mumpuni loh, melihat ada Sinting, ada On My Way, dan juga Baymax. Cuman permasalahannya dari tadi Bigetron tuh maksa untuk tim fight mulu yang bener-bener itu bukan posisi yang terbaik untuk Victim Esports sih. Iya. Sama kayak game pertama ya berarti, karena si Victim ini bener-bener bagus banget kalau mereka nge-pick. Tapi kalau di teamfight yang bener-bener full itu kurang kalau dibanding Bigetron. Tapi lihat saja Lordnya sudah di burst begitu saja, udah diamankan oleh Bigetron Bravo. Karena tadi si Victim mungkin ada secara makro dikit dia ke atas, tapi lihat sekarang ejectornya sangat bagus, tapi wave belum dipakai actually. Iya, belum dipakai karena tadi dia sempat terstun juga. Di situ kalau kita lihat Speechless coba untuk melakukan objektif ke turret di area top lane dan berhasil diamankan. Dan kali ini PR dari teman Victim Esport adalah coba untuk melakukan sustain damage Lord yang nantinya akan berjalan. Walaupun Lordnya masih belum di-enhance, tapi Victim harus bisa men-sustain damage yang mengingat dari team fight-nya. Bigetron Bravo udah benar-benar menang banget. Dilihat juga dari gimana Sinyo memposisikan dirinya dengan sangat baik, memberikan burst damage yang cukup besar juga. Dan kali ini Lordnya akan berjalan di area mid lane. Dari teman-teman Bigetron Bravo, Victim Esport udah mulai mempersiapkan dirinya untuk menahan Lord, menghadang Lord untuk tidak bisa masuk ke arah base turret dari teman-teman Victim Esport. Iya, dan di sini langsung saja Lordnya udah mulai datang, tapi bisa di burst down, udah seperempat health. Race Boy sekarang cari ejector tapi tidak bisa mendapatkan ejectornya. Sekarang turretnya bakal dihancurkan, tapi Lordnya juga bakal tumbang di area mid. Tapi lihat, turret-turret di area top dan juga bot udah hancur juga, dan sekarang tinggal sisa inhibitor turret buat tim Victim. Iya bener, Tisa ini lebih tertarik saja dari Victim Esport. Di sini kalau kita lihat Race Boy dan juga kawan-kawan lu mulai memposisikan dirinya untuk menghancurkan ini tertarik dari teman-teman Victim Esport. Kali udah mulai di-poking gitu saja, di situ Web Dragon jadi dikeluarkan, tapi masih belum ada hero yang tumbang, masih belum bisa untuk di-lock. Dan kali ini udah ada Thunderbolt juga dari seorang
Eudoranya. Bahkan di situ kalau kita lihat satu hero dari teman victim esport berhasil ditumbangkan di area mid lane, mencoba untuk masuk ke objektif karena di area top lane kali udah berhasil diamankan. Ini bertertar on my way dan juga kan harus mundur terlebih dahulu. Hanya tersisa satu wave minion saja dan Race Boy juga kawan-kawan lebih milih untuk mundur terlebih dahulu. Iya, tapi Fireball digunakan langsung Phantom Slash dan follow up yang sangat bagus on my way. Udah slow banget tapi tidak bisa ditumbangkan begitu saja dari area belakang. Wow, Simba mendapatkan stun yang sangat bagus, dapat killing spree dan mereka berhasil mendapatkan third inhibitor turretnya. Langsung saja mereka nge-push terus saja di dalam base. Iya benar, udah habis tersisa base turret saja dari teman-teman Victic Esport. Kali ini udah mulai di freeze oleh teman-teman Bigetron Bravo. Bahkan di sini kalau kita lihat udah ada invasi jungle dari teman-teman Bigetron Bravo untuk Victim Esport dan untuk itemnya nih Choji. Ya kalau untuk item sendiri gue ngeliat dari Special sendiri ya agak susah untuk memberikan damage di saat item pertamanya dia adalah Brute Force Breastplate yang baru diikuti dengan Blade of Despair yang dimana di saat dari Speedless memberikan damage udah menurut gue udah agak telat gitu di saat tim dari Bigetron Bravo sudah ada Athena Shield, ada Anti Race, abis itu ada Queen's Wing, agak susah masukin damage yang bisa dibilang ngefek lah untuk ke tim Bigetron Bravo. Sementara kalau kita lihat dari tim yang dari player yang lainnya seperti Baymax di sini yang menurut gua satu-satunya source damage yang bisa dibilang sangat-sangat bisa digunakan sih dari itemnya yaitu Clock of Destiny, Lightning Trancheon dan juga Divine Glaive yang kebiasaannya abis ini adalah biasanya sih Holy Crystal abis itu diikuti dengan Genius One atau mungkin Glowing One. Iya, dan di sini udah ada 10.000 gold lead-nya untuk Bigetron Bravo dan di sini mereka benar-benar udah kontrol gamenya sih. Itu juga udah sampai inhibitor-nya hancur. Mereka dapat semua pressure di semua wave tanpa harus nge-push. Ini minionnya juga udah lebih kuat karena udah ada super minion. Dan di sini udah ada Lord in Hands bakal spawn 40 detik lagi. Jadi ini mereka benar-benar mainnya masih disiplin banget ya. Mereka itu nggak akan maksa-maksa ke dalam base-nya. Mereka tinggal tunggu Lord terakhir, paksa fight di sana dan mereka juga udah ada 10.000 gold lead. Jadi kalau si victim ini mau coba paksa Lord, mau coba kontes, mereka bakal kalah juga di teamfight. Yap, benar banget. Di sini kalau kita lihat Race Boy benar-benar baik sekali, bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik. Dilihat dari KDA-nya dia menghasilkan 5 poin kill dan hanya 1 kali tertumbang. Padahal dia yang selalu menginisiasi adanya team fight dan teman-temannya juga melakukan follow up dengan sangat baik di game yang kedua kali ini. Udah mulai berada di area Lord yang akan muncul dalam waktu 9 detik lagi. Kali ini dari teman-teman Bigetron Bravo pastinya akan mencoba untuk mengamankan Lord yang kedua. Udah mulai ada pencurian dari Purple Buff dan ini dia Lord Game by Fruity udah mulai muncul dan teman-teman dari Bigetron Bravo udah mulai memposisikan dirinya. Race Boy juga udah mulai melihat pergerakan dari teman-teman Victim Esport yang langsung juga berjalan ke area Lord yang kedua kali ini, tapi ternyata masih belum coba untuk di pop up, belum coba untuk di poking juga dari Bigetron Bravo, lebih memilih untuk meng-clear minion terlebih dahulu dan Victim Esport fokusnya tersinggung juga karena adanya wave minion yang masuk dari kanan, dari atas, bawah, juga dari tengah. Iya, pressure-nya lagi-lagi di lane udah gede banget, tapi lihat sekarang Vels dan On My Way udah coba ngebuka ke arah Lord-nya dan kelihatannya itu juga semua wave-nya udah ke-push ya. Jadi ini sekarang pressure-nya udah equal. Tapi Victim, apakah mereka akan coba nge-contest di sini? Karena mereka kalau coba teamfight itu bakal jelek banget, tapi White Dragon kepada Race Boy. Mungkin saja itu salah target dari Black Dragon Form-nya untuk re-engage ke area belakang. Bisa langsung zoning satu tim. Dan langsung ada follow-up, Race Boy udah slow banget. Harus mundur di sini menggunakan Furious Dive untuk ke belakang. Tapi Simba mendapatkan re-engage yang sangat bagus menggunakan Previous Hero-nya ke arah belakang. Baymax udah slow banget tapi tidak bisa ditumbangkan menggunakan Order Chaos tapi Mega Kill sudah diamankan. Dan sekarang mereka coba langsung cari shutdown kepada Baymax, killing spree. Dan mereka terus aja udah 2-0 tapi mereka balik untuk coba mengamankan Lord. Iya, berhasil mengamankan 2 hero dari teman-teman Victim Esport, langsung memfokuskan dirinya untuk langsung mengamankan Lord yang kedua kali ini. 3 hero tersisa untuk Victim, lebih milih untuk melakukan clear minion karena di situ kalau kita lihat udah banyak banget gerombolan minion yang akan masuk ke arah Bestara dan kali ini On My Way coba untuk memposisikan dirinya mengambil pencurian tapi sayang sekali Lordnya berhasil diamankan oleh teman-teman Bigetron Bravo. Race Boy masih mau lebih, ternyata mau mundur terlebih dahulu, lebih prefer untuk memposisikan dirinya melakukan team fight ketika Lordnya datang bersama dengan teman-teman Bigetron Bravo. Iya, gila sih permainan dari Bigetron Bravo ini. Mereka rapi banget sih, walaupun tim fight yang mereka menang, mereka itu nggak barbar, langsung maju aja. Mereka tunggu ability dipakai bentar, tunggu aja, terus baru mereka re-engage lagi. Dan re-engage dari Simba ini tadi mantap banget sih. Gimana dia ya? ya? Gue ngeliat Victim dari early tuh agak kedominate kan sama Bigetron Bravo. Dan itu yang membuat kayak Speechless sekarang tuh kayak nggak berasa ada damage-nya gitu loh. Saatnya seorang sudah ada damage dari Blade of Despair dan juga Endless Battle,
dari tim lawan juga nggak ngerasain damage yang begitu besar gitu Bener loh, karena sudah lebih banyaknya item yang dimiliki oleh tim Bigetron Bravo, apalagi sekarang sudah Super Minion dan juga Lord yang masuk ke Big Star mereka. Iya, ini dia. Dan di sini kalau kita lihat Lordnya udah mulai berjalan Black dari Dragon. mid lane Black Dragon Lord dikeluarkan hanya untuk mukul mundur teman-teman dari Bigetron Bravo, tapi sayang sekali di sini kalau kita ada Brian of Order juga dikeluarkan oleh seorang Baymax, tapi memang bisa ada hero Sinyo. yang tumbang di sini kalau kita Wow. Sinyo berhasil menghilangkan satu hero lagi ke teman-teman Bigetron Bravo. Raze harus mundur terlebih dahulu tapi masih ada Immortality. Wow. Raze masih bisa bangun dan di sini kalau kita tipis banget, sayang sekali Victim Evisor masih bisa men-sustain damage dari Lord dan juga damage dari hero-hero teman Bigetron Bravo yang mulai masuk ke arah base Tara. Dan kali ini PR dari teman Victim Esports adalah mengclear wave minion yang akan masuk dan Bigetron Bravo lebih milih untuk mundur ke belakang. Ingat 2 hero yang harus tumbang di area mid lane dari pertandingan pertarungan yang terjadi di area base Tara dari teman-teman Victim Esports tadi. Gila, comeback is real buat tim Victim Esports di sini. Karena nih, oke, Bigetron mereka menang team fight, tapi kalau mereka nge-siege turret, jelek banget. Kenapa? Karena mereka nggak ada range-nya loh. Yeah. Mereka tuh butuh range, butuh wave clear, dan wave clear-nya itu kalau masuk ke late game, lagi-lagi itu bisa dibilang kalah karena Lunox-nya sangat bagus, Granger-nya juga bagus banget untuk nge-clear minion-nya. Dan di area belakang juga si Yuzong-nya, sustain-nya tuh gila banget, Pak. Iya. Dia di area belakang tadi lama banget. Kuncinya emang di Sinting sih, dimana Sinting kalau misalkan bisa membuka momen begitu lama dan begitu besar, dari Velas dan juga Baymax-nya juga bisa masuk untuk memberikan damage sebesar itu. Iya, kali ini udah rame banget, meriah banget di Nah, sebelah ini sini. udah mulai Banyak kebetulan Wise satu Dragon nih. Dragon dikeluarkan, Falling Stormer Wow. bahkan masih belum bisa menumbangkan hero-hero. Bahkan di situ kalau kita lihat satu hero dari teman-teman Bigetron Bravo berhasil Race Boy. shutdown. Kali ini Race Boy lebih milih mundur ke belakang karena nggak mau terlalu komit dan nggak mau terlalu gegabah juga. Kali ini Victim Esports masih bisa berbuat lebih di game yang kedua kali ini. Iya, gila sih. Permainan dari Victim tadi udah Bigetron rapi banget, udah bagus banget. Tapi Victim masih bisa mencari celah untuk masuk. Dan begitu saja sekarang kita lihat udah ada dikit-dikit comeback. 1 untuk 0 trade-nya. Sekarang mereka coba untuk mendapatkan Tara. Tapi Wave Dragon sangat bagus kepada Cardo. Bisa langsung zoning satu tim. Tapi Sorizo di area belakang bisa mendapatkan 1 kill. Dan di sini Sorizo bakal di take down. Begitu saja. Wine Blow yang sangat bagus ke area belakang. Bisa menamankan 1 kill. Itu bakal jadi 2 untuk 2. Sekarang Bigetron Bravo. Mereka coba lagi flicker rejector. Tidak kena kepada Fails. Dan Sinting ini sekarang lagi nge-clearing minion di area belakang. Ya sebenar banget. Dan sini kalau kita lihat teman-teman dari Victim Esports harus mundur terlebih dahulu mengingat 2 hero yang memberikan damage-nya harus tumbang kali ini. Race Boy masih mau lebih, masih belum dapat timing yang pas untuk mengunci seorang hero dari teman-teman Victim Esports. Dan kali ini Victim Esports harus coba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu agar kali ini Ejector juga udah mengarah seorang Sinting, tapi Sinting masih bisa sustain damage-nya, masih ada Black Dragon Form juga di situ. Kalau Fails-nya malah yang harus ditumbangkan. Kali tersisa 2 hero, 3 untuk 2 melawan 2 kali ini. Aslinya harus mundur terlebih dahulu, tapi Sinting memberikan damage yang sangat besar, masih bisa mundur ke belakang. Simba datang dengan sangat tepat waktu, masih ada ejector kali ini. Sinting masih bisa sustain damage-nya, masih bisa berdiri dengan sangat tegak, masih bisa memukul mundur teman-teman dari Bigetron Bravo di area mid lane-nya. Wow. Sinting 1 lawan 3 langsung bisa. Mereka itu dia save the game banget sih itu Sinting play-nya. Dari sini juga kalau kita lihat mungkin nggak ada NOD ya dari tim Bigetron Bravo di sini. Mungkin mereka kurang respect sama Sinting soalnya memang awal-awalnya si Sinting lumayan didominate sih. Bukan ancaman yang besar Sinting kan di early tadi. Tapi Cuma kalau kita lihat sekarang udah ada Lord gila. lagi. Ini Lord yang Coba. ketiga. Kita lihat ini bener banget belum ada NOD loh. Belum ada NOD. Gak ada NOD dari tim belum ada Bigetron yang buat Bravo. NOD, oh my god. Dan di sini udah Lordnya udah dicolek-colek oleh tim Iya. Bigetron Bravo, tapi on my way mendapatkan posisi yang sangat bagus. Dan sekarang Black Dragon Sinyo Force di area dulu. belakang, dan ini Sinting bakal langsung mulai ngenyinting di sini. Sinyo langsung di take down begitu saja. Sekarang Sintingnya lagi di tengah-tengah, tapi lagi-lagi ini sustainnya udah gila banget. Gak ada NOD, ini gimana bisa lawan? Dia keep on healing, tapi Jeet Kune Do yang sangat bagus bisa langsung perlamakan Ya, fight-nya. gila sih. Sinting kelihatannya Oh tidak my bisa God. lagi unstoppable. Sudah diamankan oleh seorang Cardo. Mereka lagi cari untuk on my way. Falling Fatal Salmon. Star Moon-nya digunakan di area belakang. Fails coba untuk kabur dan stun-nya tidak kena. Tapi lihat di sini udah 3 untuk 1 dan di sini 4 Circle untuk Eagle 2 digunakan. sih. Final blow di area belakang juga. Ini kelihatannya Bigetron Bravo bisa langsung nge-hit base-nya. Tapi Fails lagi coba untuk mengamankan base ini. Jeet Kune Do yang sangat bagus, tapi kelihatannya Black base-nya Dragon. langsung di-hit terus. Oh, Cardo coba untuk kabur. Bigetron. Iron Knife bagus banget dan mereka berhasil mendapatkan game yang kedua. Wow,
Bigetron Bravo bermain dengan sangat baik di game yang kedua kali ini. Mereka bisa membuktikannya bagaimana mereka melakukan rotasi dengan sangat baik. Walaupun di sini kalau kita lihat juga mereka nggak punya jaminan late gamenya karena nggak ada marksman yang digunakan untuk Bigetron Bravo. Tapi mereka bisa menyetir permainan dengan sangat baik di game yang kedua. Gimana ya, gue ngeliat dari Bigetron Bravo nih, balik lagi ke omongan gue tadi yang di game pertama kalau nothing is impossible gitu. Dan Bigetron Bravo di sini membuktikan kalau mereka masih bisa kuat. Mereka tadi mungkin dari game pertama agak salah komposisi tim aja gitu loh.